Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ketentuan kita sebagai manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dua potensi, yaitu potensi fujur atau kecenderungan berbuat dosa dan potensi takwa. Lantas, apa dampak dari kedua potensi tersebut? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu akibat dosa dan maksiat. Ada Ustadz Rizal Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Desa, dari Majelis Taklim Walama Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Alumni Spantik 91 Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini yaitu akibat dosa dan maksiat. Seperti apa sebenarnya hakikat dosa dan maksiat itu sendiri? Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ibu-ibu yang ada di studio dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang masih menjumpakan kita sore hari ini. Juga kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tema kita sore hari ini tentang dosa dan maksiat. Ya, disampaikan oleh seorang pendosa. Karena kita semua ini adalah pendosa. Kalau kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Artinya setiap manusia itu, setiap bani Adam, anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa. Khata' di situ adalah dosa yang berulang kali. Artinya dia taubat hari ini, besok dia bikin lagi. Sore dia taubat, malam dia bikin lagi. Itu khata'. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha merahmati kita semua dengan ampunan yang begitu luas atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kemudian itu tidak menjadikan kita kemudian pandang enteng dengan dosa atau meremehkan dosa. Karena selama ini yang kita ketahui, Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun. Sampai kadang-kadang karena kita tahu Allah itu Rahman Rahim, Allah itu maha pemaaf, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Afu, maha pemaaf, kadang-kadang kita menjadi sepele dengan dosa. Dengan anggapan bahwa oh Allah mau kasih maaf, Allah itu maha pemaaf, Allah tidak pendendam. Betul, kita sepakati itu, Allah tidak pendendam. Makanya bedanya Allah dengan manusia itu, kalau manusia 99 kebaikannya, dia bikin satu kesalahan itu yang akan diingat oleh orang. 99 kebaikan kita terlupa semua. Tapi Allah tidak. 99 kita punya salah, kita bikin satu kebaikan, kita tahajud, kita bertaubat, kita minta maaf, terlupa itu yang 99. Tapi itu bukan kemudian kita meremehkan dosa, menjadi pandang enteng dengan dosa, dengan dalih Allah maha pemaaf. Kita pun harus tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengazab. Artinya Allah itu kalau sudah mengazab, maka tidak ada yang lebih besar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Quran surah Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada yang lebih besar siksanya melebihi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dosa juga punya efek, maksiat juga punya dampak yang perlu untuk kita ketahui agar kemudian kita tidak menyepelekan dosa. Soal dia jatuh kepada dosa itu pasti, tapi terjatuhnya karena khilaf, bukan meremehkan. Oh sudah, pokoknya mbak dosa dulu, nanti gampang minta maaf. Ternyata belum sempat dia minta maaf, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menakutkan dari dosa. Belum sempat dia berkata taubat kepada Allah, sudah selesai jatah usia dia. Makanya dikenal dengan kematian yang su'ul khotimah, akhir yang buruk.
Ketika dia melakukan satu kemaksiatan, ternyata itu menjadi penutup kehidupannya. Makanya itu yang disampaikan dalam hadis, ada orang yang beramal seumur hidup dengan amalan-amalan penghuni surga. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia baca Quran. Ternyata satu kali dia berbuat dosa, dia coba-coba dengan dosa, dia iseng dengan dosa, ternyata itu yang menjadi penutup dari kehidupan dia. Makanya kita perlu mengetahui apa saja dampak dari dosa dan maksiat ini untuk insya Allah kita berusaha berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jatuh ke dalamnya. Yang pertama adalah sebab terjadinya musibah, sebab terjadinya bencana itu bisa jadi disebabkan oleh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, dikatakan dalam Quran surah Ar-Rum itu bahwa telah nampak kerusakan, telah nampak kekacauan disebabkan oleh apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Artinya bencana, musibah, termasuk sakit yang kita rasakan ini bisa jadi terjadi karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya kita ini sebenarnya tidak boleh cuma mau jadi soleh sendiri, Bu. Saya yakin ibu-ibu yang di sini sudah ahli sholat, ahli puasa, tapi itu tidak cukup. Kita tidak cukup menjadi soleh, harus muslih. Apa itu muslih? Berusaha agar yang ada di sekeliling kita ikut soleh juga. Kita sudah rajin sholat, kita berusaha yang di sekitar kita ikut sholat juga. Kenapa? Karena kalau yang di sekitar kita orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bencana turun, bencana tidak pilih mana yang soleh, mana yang tidak. Tidak ada kan tanah goyang, baru yang 3 rumah tak goyang, 3 rumah tidak ada kan? Kenapa tetangga di sebelah rumah itu sok keluar? Ada tanah goyang di muka rumah. Tidak ada, semua mau kanan. Ketika bencana turun, musibah turun, bencana dan musibah tidak pernah pilih-pilih rumah. Semua dia sapu rata. Dan banyak kita jumpai musibah-musibah yang terjadi ketika ditelusuri, oh ternyata ada kemaksiatan yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun di situ. Oh ternyata mereka melakukan kesyirikan di situ. Ya, kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi di situ dan itu yang menyebabkan murka Allah jatuh. Makanya ini yang pertama, apapun yang terjadi pada kita, hal-hal yang tidak kita inginkan, musibah, bencana, penyakit, boleh jadi itu karena dosa. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak orang kepada kebaikan, itu wajib. Tapi jangan lupa mencegah orang agar jangan bermaksiat. Karena ketika kemaksiatan sudah merajalela, bencana Allah turun, sekali lagi, dia tidak pilih-pilih rumah, dia tidak pilih-pilih tempat. Nah, makanya, dan ini tidak salah. Tidak salah kalau kemudian kita merasa ini musibah terjadi karena ulah kita, karena kesalahan kita. Tidak ada salahnya. Justru menjadi bahan evaluasi buat kita. Ibu-ibu panas tinggi tengah malam, ibu-ibu diampal asam lambung, anggap saja itu dosa. Oh, mungkin karena saya punya dosa ini. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Justru itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Justru itu akan menjadikan kita muhasabah, dari introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, boleh jadi ini gara-gara saya tadi ada bakar lota waktu babili sayur. Boleh jadi. Kita jadikan itu bahan evaluasi kita, bahan muhasabah kita. Setiap dosa itu berefek kepada musibah yang turun kepada kita. Cuman jangan dipakai sama orang lain, pakai sama diri kita saja. Jangan sampai ibu-ibu jenguk orang sakit. Ya, kenapa ini? Oh, karena serangan jantung, dosa ini. Jangan begitu ke orang lain, sama diri kita saja. Kalau sama orang lain sudah kita doakan saja, kita hibur. Makanya seringkali kita dihibur, insya Allah mau tahapus poli dosa. Kadang-kadang kita memberi hiburan seperti itu. Itu sebenarnya kalimat yang tersembunyinya adalah ini sakit ini karena dosa. Cuman kita tidak mengatakan seperti itu. Artinya ini yang pertama, kita berusaha agar bagaimana menjauhi maksiat itu, karena maksiat adalah salah satu hal yang menyebabkan bencana, musibah, penyakit itu diturunkan kepada kita. Dan ketika kita ditimpa itu, jadikan itu sebagai sebab dosa kita. Ini pasti karena dosa kita. Supaya ada muhasabah, ada introspeksi, ada perbaikan di sana. Ya. Kemudian yang kedua, efek dari dosa itu adalah menghalangi kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dahsyat. Kalau cuma sakit, bisa jadi itu tanda kebaikan, Bu. Orang dikasih sakit sama Allah, masih ada peluang untuk kemudian dia menjadi baik. Tapi yang kadang-kadang kita tidak sadari itu justru hukuman dosa itu Allah cabut kenikmatan untuk beribadah. Dia sholat, cuman sholatnya sudah tidak dia nikmati lagi. Hambar begitu. Hambar, sekedar gerakan saja. Dan menyampaikan bukan berarti terlepas dari itu, tidak. Kita semua bisa terjadi, itu bisa terjadi pada kita semua. Artinya ketika seseorang melakukan kemaksiatan, bisa jadi menjadi penghalang dia dari ibadah, rasa nyaman, rasa nikmat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seseorang ulama kalau tidak salah dia sampaikan,
Kenapa seseorang tidak bisa bangun malam tahajud? Karena siangnya dia berbuat dosa. Dan itu yang, mohon maaf, kalau kita menjelang Ramadan, biasa di antara persiapan masuk Ramadan itu satu, memperbanyak istighfar. Supaya apa? Kita masuk di Ramadan, itu dosa kita itu sudah tidak ada. Karena dosa itu yang kadang-kadang menjadikan Ramadan kita tidak pernah bertahan lama ibadahnya. Dan itu yang terjadi setiap Ramadan. Ini kita sudah diingatkan 3 bulan kurang kita menjelang Ramadan. Perbanyak istighfar. Itu yang terjadi dengan setiap Ramadan kita. Ibu-ibu, kalau di awal-awal Ramadan itu mengaji semangat sekali. Semangat sekali. 1 hari 2 juz boleh. Menjelang minggu kedua, minggu ketiga, sudah pindah di pasar. Ya, sudah terpindah di senggol ini aktivitas. Ya, masjid yang pertama ramai, minggu kedua sudah ada kemajuan. TPSAP sudah maju. Apalagi minggu keempat, sudah hilang semua. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan ibadah kita tidak bisa bertahan lama karena dosa dan kemaksiatan kita. Bisa jadi dia tetap beribadah, cuman tidak ada lagi rasa nikmat yang kemudian dia rasakan dalam setiap ibadah-ibadahnya. Makanya ibu-ibu, kalau ada merasa bahwa ibadah ini sudah tidak lagi memiliki rasa nikmatnya, kita muhasabah sama-sama. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya ibadah itu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang kecanduan salat? Kenapa ada orang kecanduan bangun jam 2 malam tahajud tidak tidur lagi sampai subuh? Kenapa ada orang yang bisa mengaji 3 juz 1 hari? Karena dia rasa nikmat itu. Dia rasa itu bukan sebagai sebuah beban. Dia rasa itu bukan sebagai sebuah tuntut, tidak. Dia merasa itu adalah sebuah hal yang dia butuhkan dan dia rasa nikmat di sana. Makanya dia betah berlama-lama dalam ibadahnya. Nah, kita ingin seperti itu. Kita ingin ketika azan terdengar tidak ada keluhan, azan pore, tidak ada. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin ketika azan terdengar ada rasa bahagia. Masya Allah, solohor, cepat-cepat semua ambil cipu, cepat-cepat semua wudu. Kenapa? Dia merasakan kenikmatan itu. Dan itu bisa terhalangi dengan apa? Dengan dosa serta kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dosa itu kadang-kadang sebenarnya dia tidak berefek. Bahkan lebih sering orang itu berdosa, tapi dia merasa hidupnya semakin baik-baik saja. Dan ini yang paling berbahaya. Dalam agama Islam, ini disebut dengan istidraj. Istidraj itu apa? Semakin dia jauh dari Allah, semakin banyak dia punya dosa, justru tidak ada efek yang dia rasakan. DP hidup makin senang, DP bisnis makin maju, DP pai tua tambah romantis, DP anak-anak juara di sekolah, tidak ada efek yang dia rasakan. Tapi justru itu bahayanya. Kenapa? Semua dosanya Allah tidak balas di dunia, Allah akan balas di mana? Di akhirat. Makanya semua yang di dunia itu Allah jadikan senang untuk dia. Allah kasih semua kesenangannya. Tidak ada balasan untuk dosanya. Untuk Allah rapel. Dan semua dosanya tidak dibalas di dunia, tapi dibalas di mana? Di akhirat. Ibu-ibu kalau disuruh pilih, mending dosa itu dibalas di dunia atau di akhirat? Di dunia. Paling mau sakit gigi. Iya kan? Paling bawa hilang akan uang sedikit kecil-kecil. Tapi kalau dosa itu tidak dibersihkan di dunia, dibersihkan di akhirat, tidak ada balasan lain kecuali siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi minan nar. Jadi kadang-kadang dosa itu tidak selalu berefek. Tapi dosa yang tidak berefek itu justru yang lebih berbahaya. Ada orang tidak pernah sholat, tapi justru usahanya semakin maju. Bisnisnya semakin lancar, gajinya naik, pangkatnya bertambah, padahal tidak pernah sholat. Dia tidak pernah baca Quran, dia tidak pernah puasa, tapi Masya Allah kenikmatan selalu Allah tambah. Itu hati-hati. Makanya sahabat-sahabat terdahulu itu, kalau mereka sudah lama tidak diuji oleh Allah, justru takut. Justru takut. Kenapa ini Allah tidak jaga uji? Jangan sampai ini adalah istidraj. Dosa saya Allah suka kasih biar, nanti Allah balas di akhirat. Makanya kalau hidup kita ini, kita ukur, dosa kita banyak, tapi hidup enak. Dosa kita bertumpuk, tapi hidup kita baik-baik saja. Hati-hati, jangan sampai kita terkena hukuman yang tidak pernah kita anggap sebagai hukuman. Itu adalah istidraj. Allah biarkan kita supaya nanti siksaan yang Allah berikan kepada kita akan Allah berikan di akhirat. Fir'aun itu adalah orang yang sedikit sekali sakitnya. Hidupnya itu bergelimpangan dengan harta. Kenapa? Karena semua dosanya Allah simpan untuk Allah berikan di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari istidraj ini. Masya Allah. Baik. Bagaimana dengan ketika hati sering gundah gulana, Ustaz? Apakah itu termasuk akibat dari dosa dan maksiat, Ustaz? Iya, termasuk.
Ya, makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dikatakan dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan kita tidak ingin orang lain ketahui. Siapapun di antara kita yang melakukan dosa pasti hatinya gelisah. Ibu-ibu tunda sholat pasti gelisah. Dan kalau itu masih dirasakan, bersyukur, itu nikmat yang luar biasa. Ada pergi pesta di gedung, ternyata pengantin nanti masuk jam 11.20. Dekat-dekat zuhur. Iya, sudah dekat-dekat zuhur. Ibu-ibu ada muncul perasaan, bagaimana saya punya sholat zuhur ini ya? Itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Berarti ibu takut melakukan sebuah dosa, menunda-nunda waktu sholat. Peka dengan dosa itu nikmat. Ada orang yang tak bangun kamari subuh, dia lihat jam 5:05 itu sedih. Kenapa? Tak lewat tahajud, tak lewat witir, tak lewat qobliyah subuh. Apakah dia berdosa? Tidak, dia tertidur. Tertidur itu dimaafkan. Cuman begitu orang kalau sudah sensitif dengan dosa, melakukan sedikit kekurangan saja, dia sudah merasa sedih. Ada orang yang tidak bah subuh, tidak bah lohor, tidak bah asar, tidak bah maghrib, tidak bah isya, 10 tahun, tenang-tenang saja. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kegelisahan yang kita rasakan itu bisa jadi juga karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Ulama di Sabuh, Kecamatan Talaga Jaya. Kami ingin bertanya Ustadz terkait dengan maksiat yang disampaikan tadi. Maksiat seperti apakah yang menyebabkan sehingga orang lain misalnya terkena musibah? Tidak hanya di daerah kita, namun di daerah orang lain akibat ulah maksiat yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan Ustadz, maksiat seperti apa yang menjadikan akibatnya itu berdampak kolektif Ustadz? Iya. Maksiat yang berefek pada musibah yang sifatnya kolektif atau secara keseluruhan, itu maksiat yang dilakukan pertama secara bersama-sama, dan kemudian kemaksiatan yang dilakukan dalam jumlah yang besar. Pernah ada sebuah daerah ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa air pasang. Ternyata secara dicari tahu, mereka melakukan pemberian sesajen ya, pemberian makanan kepada orang-orang atau penghuni yang ada di laut tersebut. Mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang sifatnya dilakukan secara majemuk, dilakukan secara bersama-sama, secara kolektif, ketika itu tidak dirubah, ketika itu tidak diperbaiki, maka itu bisa mendatangkan musibah yang juga bisa menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan mungkin orang-orang di sekitarnya sudah menganggap biasa maksiat tersebut Ustaz, iya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu mungkin juga sudah harap maklum saja, ini tidak bisa. Artinya kita juga harus melakukan upaya agar kita tidak termasuk orang-orang yang setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan itu. Makanya kata Nabi, rubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Rubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau tidak bisa maka rubah dengan hati. Sekurang-kurangnya hati kita itu mengingkari. Tapi itu pun sudah mendapat cap apa? Selemah-lemahnya iman. Artinya harus ada usaha dari kita agar bagaimana yang kemaksiatan yang di sekitar itu bisa berhenti sebelum turun musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan mengingatkan. Iya, Ustaz, jangan ya. bosan, karena manusia itu kadang-kadang tidak otomatis kemudian bisa menerima nasihat kita. Ada yang nanti 2 kali kasih ingat, ada yang nanti 3 kali kasih ingat, ada yang nanti 100 kali kasih ingat, baru itu mau tak masuk. Selama ini tak masuk di telinga kanan,
keluar telinga kiri. Ada Tapi mungkin yang harus ditraktir dulu, Ustaz ya. iya, berbagai macam cara kita lakukan. Makanya berusaha, makanya kalau ada sebahagian orang yang berusaha agar menjadi pemimpin, maka mungkin itu adalah salah satu niat baiknya agar merubah kemaksiatan itu lewat jabatan yang dia miliki, ya. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Bapak. Assalamualaikum Langsung saja, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya, bahaya Langsung saja, Pak. salah satu bahaya maksiat itu adalah memperpendek umur. Jadi Pak Ustadz, saya mohon dijelaskan kenapa maksiat itu bisa memperpendek umur manusia kalau kita berbuat maksiat. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Masya Allah. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Allah Maksiat Ta'ala, mungkin karena memperpendek umur. kekurangan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya belum mendengarkan atau mendapati bahwa kemaksiatan itu bisa memperpendek umur. Dan jika itu ternyata adalah hadis yang sahih, Allah Ta'ala alam, apakah kemaksiatan itu bisa memperpendek umur secara zahir atau hanya kiasan. Karena ketika ada hadis yang menyebutkan umur itu diperpanjang dengan silaturahmi, ternyata kata sebahagian ulama bukan umur secara zahir. Artinya ketika dia perpanjang silaturahim, umurnya tetap 50 tahun. Cuma keberkahan usianya itu yang ditambah oleh Allah. Dalam artian dia tetap meninggal umur 50, tapi karena dia sering silaturahim, Allah tambah keberkahan umur. 50 tahun dia sohapal 2 juz, 50 tahun dia pernah umroh, 50 tahun dia sudah bikin masjid. Keberkahan usia itu yang ditambah, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan umur secara zahirnya, ya. Kira-kira jadi mungkin keterbatasan ilmu yang saya miliki. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, Ibu? Di Facebook ada. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan pertama dari Ibu Andi Ernawati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dosanya orang yang berbuat maksiat kumpul kebo? Apakah tetangga yang diam tidak menegur perbuatan mereka akan mendapatkan dosa juga? Iya. Ketika mereka mengetahui, ketika mereka mendengar dan menyaksikan secara nyata tentang dosa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar dan didiamkan saja, maka itu ikut mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kumpul kebo atau yang biasa kita kenal dengan istilah zina, itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang ringan. Dosa zina itu adalah dosa yang bisa berdampak sampai kepada keturunannya. Ketika dia mendapatkan keturunan, maka keturunannya tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya dan lain sebagainya. Panjang kemudian rentetan asbab atau sebab dari dosa zina itu. Makanya ketika seseorang itu mengetahui lingkungan di sekitarnya sudah membiasakan diri dengan zina, bahkan ada satu rumah yang dijadikan tempat untuk kumpul kebo, maka sebisa mungkin kita menasihati itu. Ya sebisa mungkin kita berdakwah dengan cara apapun yang kita bisa. Paling tidak kita lapor ke kelurahan, kita lapor ke kecamatan, kita lapor RT RW. Supaya apa? Bagian dari kita melepaskan beban tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk menasihati orang lain. Karena kita punya kewajiban itu. Makanya ada yang bertanya begini, Ustadz, apa hukumnya tetangga saya tidak pernah dapat lihat di masjid? DP hukum, ente panggil dia sholat di masjid. Sebelum bertanya DP hukum apa, kita dulu tanya, kita sudah mengajak atau belum. Jangan-jangan kita belum pernah mengajak, kemudian kita langsung bertanya, apakah dia Ustadz neraka, dia ini Ustadz tidak pernah dapat lihat di masjid. Jangan-jangan dia di neraka sama-sama dengan kita. Karena kita tidak pernah mengajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kemaksiatan sudah terjadi secara umum, kemudian tetangga-tetangganya tidak ada usaha apa-apa, maka bisa jadi itu mengundang bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang ada di sekitar itu. Maka berupaya dengan apapun yang kita bisa, berupaya dengan apapun yang kita mampu. Mungkin kita terlalu lemah, kita sampaikan kepada orang yang memiliki jabatan, kedudukan, kemampuan untuk menyampaikan kepada mereka. Dan insya Allah negara akan melindungi itu. Negara tentu tidak ingin ada kemaksiatan yang terjadi secara merajalela. Ya, jadi semoga Allah jauhkan kita dari musibah tersebut. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Andi Ernawati. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Lemonaru. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pertimbangan amal orang yang banyak berbuat dosa tapi tidak lupa bersedekah dan beramal, juga beristighfar setelah melakukan hal yang dianggap buruk atau berdosa? Iya. Jadi dosa iya, ibadah juga iya, Ustadz. Ibadahnya sah, sedekahnya sah. Cuman dia mendapatkan dosa
dari keburukan-keburukan yang dia lakukan itu. Ketika dia bikin dosa, tercatat sebagai dosa. Ketika dia melakukan kebaikan, tercatat sebagai kebaikan. Dan itulah adilnya Islam. Ibu-ibu, mohon maaf, kalau tidak pernah pakai jilbab keseharian, kemana-mana tidak pernah pakai jilbab, begitu sholat, dia tutup aurat, Allah nilai sah sholatnya. Allah tidak ungkit-ungkit, oh tidak, karena tidak pakai jilbab, sholat tidak sah, tidak ada. Allah nilai sah sholatnya, selama dia penuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam sholat tersebut. Artinya ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian dia melakukan sebuah ibadah, ibadahnya itu sah. Tapi ini juga tetap tercatat sebagai dosa. Sama dengan berulang kali disampaikan, ketika di bulan Ramadan itu, ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sembahyang? Dia puasa tapi tidak basubuh, tidak balohor, tidak asar, tidak maghrib, kecuali isya. Karena apa isya? Karena ada tarawih sama-sama. Yang apa dia tidak bikin? Bagaimana hukum puasanya? Puasanya sah. Tapi dia mendapatkan dosa dari 4 kali meninggalkan sholat. Dan permasalahannya adalah pahala puasa tidak cukup menutupi dosa meninggalkan sholat itu. Dosa meninggalkan sholat itu besar, masih minus, Bu. Masih minus. Nombok, Ustaz. Dia nombok, tidak menutupi dosa dia meninggalkan 4 kali meninggalkan sholat itu. Tapi apakah puasanya sah? Sah. Kenapa? Karena dia berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan hal yang membatalkan. Terlepas dia tidak sholat, itu dosa yang tersendiri. Memang ada hadis yang mengatakan, iringilah kemaksiatan itu, dosa itu dengan kebaikan. Iringi kejahatan itu dengan kebaikan. Tapi bukan berarti kita hari pagi bikin dosa, sore mau bertobat, mau bikin ketaatan, tidak. Maksud dari hadis ini adalah, kalau orang yang pernah melakukan banyak dosa di masa lalu, maka iringi dengan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa itu. Ibu-ibu seringkali tidak sholat wajib dulu. Maka cara menutupinya, perbanyak sholat sunnah hari ini. Ibu-ibu mungkin pernah mengambil hak orang di masa lalu, ingin mengembalikan, tapi sudah tidak tahu mau bayar di mana ini utang. Maka iringi dengan banyak-banyak bersedekah atas nama orang tersebut. Jadi menutupi dosa-dosa di masa lalu dengan kebaikan demi kebaikan. Bukan sengaja, ini pagi Anam bikin dosa dulu, insya Allah soalnya polim pergi di kajian. Tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena itu sama dengan orang yang menimba air pakai keranjang. Artinya dia mengambil kebaikan, tapi ternyata banyak juga yang keluar karena dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Lemonaru. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya, Bu, Pak? Silakan, Ibu. Terima kasih. Terkait dengan maksiat, saya pernah dengar bahwa maksiat itu ada 2 macam, Ustadz. Maksiat secara lahiriah dengan batiniah. Manakah yang lebih berat hukumnya terkait dengan azab Allah? Apakah maksiat secara lahiriah atau batiniah? Tolong dijelaskan, Ustadz. Baik, langsung saja, Ustadz. Iya. Indahnya Islam itu, kebaikan itu baru niat Allah sudah tulis. Baru niat Allah sudah tulis. Makanya ada orang ingin sekali berhaji. Dia ingin sekali berangkat haji, dia ingin sekali pergi mengunjungi Baitullah. Lalu kemudian dia mulai menabung pelan-pelan, dia menabung diam-diam, dia meninggal dunia, maka insya Allah sudah tercatat pahala hajinya itu. Atau begini, dalam hadis itu dikatakan, man ata ila firashihi, siapa orang yang naik ke atas tempat tidurnya, wa yanwa ayyusalliya minal lail, kemudian dia berniat mau tahajud, cuma niat mau tahajud, kemudian dia tertidur, dia bangun kembali sudah selesai sholat subuh, apa yang Allah berikan sama dia? Kutibalahu manawa, Allah akan tulis pahala tahajudnya karena sudah berniat. Indahnya Islam, ketika dia sudah berniat, dia dilakukan atau tidak, karena terhalang dengan sesuatu hal, maka pahalanya sudah Allah tuliskan. Tapi dosa, selama itu masih niat dan tidak kejadian, dia batal untuk laksanakan itu, maka itu tidak tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang dimaksud adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, contoh, dia tidak beriman kepada Allah, itu adanya di hati. Atau kemudian dia tidak ikhlas beribadah, dia ria, dia syirik, atau dia hasad, dia iri, dia dengki, itu dosa-dosa batin. Dan itu pun bisa berpengaruh kepada dosa-dosa yang ada di dalam badannya, di dalam fisiknya. Jadi antara dosa yang dilakukan secara fisik dengan dosa yang dilakukan secara batin, maka itu sama-sama memberikan dampak buruk di dalam kehidupan dia. Tapi kalau yang ditanya amalan hati dengan amalan fisik, maka lebih besar pahalanya amalan hati dibanding amalan fisik. Kenapa? Karena Nabi katakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam
hati. Seseorang yang sholat, kalau dia tidak sabar dalam sholatnya, sholatnya sia-sia. Sabar itu di mana? Sabar itu ada di dalam hati. Orang diberikan ujian oleh Allah, dia tidak sabar, dia tidak ikhlas, dia meronta-ronta, dia meraung-raung, maka itu dosa. Kemudian dia tidak rela, dia tidak ikhlas, dia tidak ridho dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha menghindari dosa hati dan juga dosa-dosa fisik secara umum. Allah taala a'lam bishawab. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu. Baik Ibu. Langsung saja. Masih dengan yang tentang sholat ya. Jadi di sini kan kita ada seperti yang diberitakan bahwa kita sholat dalam keadaan apapun. Ya, sholat itu wajib dikerjakan. Tapi sempat tadi juga saya membaca ataupun melihat bahwa ada kata-kata yang bahwa sholat itu kadang tidak sholat itu ada yang tidak diterima sampai bahkan umur 60 tahun. Itu maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah sholat yang sempurna atau bagaimana? Sementara orang itu diwajibkan untuk semua sholat dalam keadaan apapun. Jadi kira-kira kalau misalnya sholat itu yang tidak diterima itu maksudnya seperti apa? Masya Allah. Baik, sholat yang tidak diterima itu sholat yang seperti apa Ustadz? Salat yang kemudian tidak memenuhi dua syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu mungkin sudah mafhum di tengah-tengah kita. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas itu memurnikan salat kita hanya untuk Allah. Kapan dia punya salat bukan karena Allah, otomatis tidak diterima. Yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Ibadahnya sesuai dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya ada orang yang ketika dia sampai di masjid, dia langsung cepat-cepat sholat supaya bisa duduk di pengajiannya Nabi. Lihat, tujuannya baik. Dia ingin segera duduk di majelis Nabi, ingin mendengarkan ilmu dari Nabi. Dia percepat sholatnya. Begitu dia duduk, Nabi katakan, sholatlah, engkau belum sholat 3 kali. Nabi katakan apa di akhir? Karena engkau tidak tumanina dalam sholatmu. Padahal tujuannya baik. Nah kita orang kadang-kadang cuma karena bentor ya, karena sombaku riki mau kemana, so dapat dengar suara hujan, so kasih cepat itu sholat, atau urusan-urusan yang sebenarnya tidak lebih penting daripada duduk bersama Nabi mendengarkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dua itu bergandengan, ikhlas dengan ittiba. Boleh jadi ada orang sholatnya ikhlas luar biasa, tapi DP subuh dia bikin 3 rakaat. Kenapa? Oh sedikit kalau 2 Ustaz. Saya itu kalau bangun pagi, saya tenaga itu full. Saya tidak ambilkan 2, saya subuh. Saya ambilkan 10. Nah ini tidak sah. Kenapa? Meskipun dia ikhlas. Karena tidak ittiba, tidak sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi. Atau yang kedua, dia ikhlas luar biasa. Ikhlas, lahir batin dia ikhlas. Tapi kemudian, atau dia ittiba. Dia ittiba, betul-betul dia itu sholatnya seperti sholatnya Nabi. DP takbir seperti sholatnya Nabi. DP ruku seperti rukunya Nabi. Tapi ternyata kiapa dia kasih gagah DP sholat, ada mertua di sebelah. Dia kasih gagah DP sholat, Allahu Akbar. Kenapa? Ada yang banilai di sebelah. Ini juga tidak diterima. Karena dia ittibanya oke, dia sesuai dengan sholatnya Nabi. Panduan sholatnya Nabi, panduan takbiratul ihramnya Nabi. Tapi dia tidak ikhlas. Dia tidak mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya. Maka katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, salat kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha agar bagaimana penuhi 2 syarat itu. Ikhlas, makanya ini menyambung yang tadi, ikhlas itu ada di hati, ittiba itu ada dalam perbuatan kita. Salat kita seperti salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf, ini juga menjawab pertanyaan orang yang berkata begini. Ketika Ramadan, dia sholat tarawih 23 rakaat, dia bikin 7 menit. Kemudian dia berdalih, yang penting ada sholat Ustadz. Tidak sederhana itu dia. Pertanyaannya, Nabi itu pernah sholat 9 atau tidak? Akan tidak pernah. Berarti sekalipun dia ikhlas, boleh jadi sholatnya tidak diterima karena tidak sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah yang tertolak. Ya, makanya di pagi hari itu kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu amalan yang diterima, amalan yang engkau terima, amalan yang engkau ridhoi. Caranya bagaimana? Selalu perbaiki keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak belajar agar semakin hari kualitas ibadah kita semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu, sekarang kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Maryam Sau dari kelompok pengajian alumni Semantik 91. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, sekarang ini lagi marak tadarus online atau setiap ini tuh kita menyetor. Saya pernah masuk di grup itu, tetapi saya merasa bahwa saya tidak yakin bahwa membaca Al-Quran tetapi dituntut untuk menyetor bacaan itu. Saya merasa bahwa ini berarti cuma menyetor untuk grup itu, tetapi saya merasa pahala itu tidak ada untuk saya gitu. Kira-kira itu berdosa atau tidak Ustadz? Kemudian yang kedua, seperti dalam surat Al-Maidah, dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Sesungguhnya azab Allah itu sangat berat. Ini ada terjadi di lingkungan saya, ada orang yang berbuat maksiat. Artinya dia seperti wanita panggilan, tetapi saya ingin menegur, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menegur itu. Saya takut ketika saya menegur, nanti baliknya akan ada kata-kata yang tidak saya inginkan. Jadi sebaiknya, kira-kira bagaimana sebaiknya kita menegur atau mencegah dosa apa yang dia lakukan itu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan dari Ibu Maryam Sau. Yang pertama terkait tadarus online dan dievaluasi. Iya. Ini seperti apa Ustadz? Yang paling tahu kondisi hati kita adalah kita sendiri. Jadi kalau misalnya ibu merasa takut jatuh dalam riya di sana, bahwa ini kayaknya kalau saya di sini saya menyetornya bukan karena Allah lagi, tapi karena di absen dan lain sebagainya. Silakan ibu. Yang paling tahu soal hati kita adalah kita. Cuman jangan sampai begitu keluar dari situ tidak mengaji lagi. Lebih baik kita ada di dalam situ sembari, karena ibadah itu konsepnya begini. Awalnya dia karena terpaksa, lama-lama dia terbiasa, lalu akhirnya jadi kebutuhan. Tidak apa-apa, kemudian dia di awal masih dalam bentuk keterpaksaan. Orang-orang di sekolah, kenapa gurunya mau suruh sholat zuhur? Kenapa gurunya mau suruh mengaji? Kenapa gurunya mau suruh sholat asar? Supaya pembiasaan. Mungkin di awal dia merasa terpaksa, tapi lama-kelamaan dia menjadi nikmat, dia menjadi nyaman, lalu kemudian itu menjadi kebutuhan yang sekalipun dia tidak disuruh, bahkan sekalipun dia dilarang, dia akan tetap memaksa untuk melakukan kebaikan itu. Tapi kalau misalnya ragu, kemudian was-was dan lain sebagainya, ya sudah. Cari yang lebih bisa membuat kita ikhlas. Misalnya ada teman satu pokok pinggir rumah atau sesama alumni Semantik yang cuma berdua saja saling setor tiap hari, tidak masalah. Yang penting jangan putus dari ketaatan hanya karena kita takut dibilang riya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ada maksiat tapi nggak enak negurnya. Gimana caranya Ustadz? Iya, itulah kita. Kadang-kadang yang paling susah itu adalah menegur orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pertimbangannya panjang. Misalnya ada om tidak jaga sambayang, tante kita, bibi kita tidak pernah sholat. Itu justru yang paling tidak enak untuk menegurnya. Kenapa? Karena pertimbangan kita terlalu jauh ke depan. Maka yang pertama kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah yang memiliki hati dan Allah yang membolak-balikkan hati seseorang itu. Kita doakan. Kemudian yang kedua, jika tidak bisa kita menegur secara langsung, maka ajaklah orang yang kemudian dia takuti atau setidaknya dia kagumi dan lain sebagainya, yang kira-kira nasihatnya akan jauh bisa lebih diterima dibanding apa yang kita sampaikan. Tapi sekali lagi sebenarnya tidak sesederhana itu. Saya paham karena ada banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Ya, maka terjadi masalah. Iya, gitu terjadi kan, masalah dan lain sebagainya. Tapi menasihati secara langsung jauh lebih baik daripada kita cerita di belakang. Ada tetangga, maaf saya disampaikan tadi misalnya wanita penghibur, kita tidak berani menegur. Tapi tiap hari orang bercerita akan dengan tetangga, Beti ini itu, jaga pulang kamar jam 4:30 subuh itu. So tidak dapat manfaat kita bertambah dengan dosa gibah. Kita bertambah dengan dosa menggunjing. Maka kalau kita tidak bisa menasihati, ya sudah tidak usah kita gibah lagi. Kalaupun kita mau cerita, tujuannya adalah untuk mencari solusi. Ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kejadian ini tidak berlanjut, kumpul kebo ini tidak berlanjut, tetangga kita tidak lagi minum-minum dan lain sebagainya. Itu yang difikirkan bersama. Jangan sampai jatuh kepada gibah, apalagi memvonis orang. Karena kalau kita memvonis seseorang pendosa atau kita menghina dosa seseorang, Allah tidak akan wafatkan kita sebelum kita jatuh pada dosa tersebut. Ya,
Semoga Allah jauhkan diri kita dari merasa diri lebih baik daripada orang lain. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan. Terkait dengan maksiat, ini mohon dijawab Pak Ustadz. Terkait maksiat kita dengan orang tua yang sudah meninggal, yang selama ini kita semua pasti punya maksiat. Yang sudah meninggal, yang ketika kita sudah mulai pralansia, kita sudah mulai merasakan maksiat. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah kita harus banyak-banyak berzikir atau bagaimana? Karena otomatis kita sudah tidak bisa meminta maaf lagi langsung kepada orang tua yang sudah meninggal. Terima kasih. Baik, menebus dosa terhadap orang tua yang sudah meninggal, Ustadz. Sakitnya itu luar biasa ya. Ya karena mungkin dia belum tahu dan lain sebagainya, dia membantah, dia pernah bermusuhan dengan orang tuanya, sampai suatu hari orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mulai belajar Islam dan dia tahu apa yang dia lakukan dulu itu betul-betul dosa yang luar biasa. Tapi mau minta maaf sudah tidak bisa, ingin menutupi dengan kebaikan juga sudah tidak bisa. Tapi indahnya Islam, bakti sama orang tua itu tidak pernah tertutup dengan berpisahnya alam. Kita masih bisa berbakti sekalipun sudah beda alam. Berbanyak-banyak beristighfar atas nama orang tua kita. Rabbighfirli wa ummi, Allah maafkan aku dan ibuku. Kalau terlalu panjang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, cukup dengan Rabbighfirli wa ummi. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bersedekah dengan nama orang tua. Meskipun tidak diniatkan pun tidak masalah. Karena ketika anak melakukan ibadah ketaatan, diniatkan atau tidak, orang tua itu pasti dapat. Otomatis Ustaz, otomatis dapat. Karena kita ini adalah bagian dari orang tua kita. Karena kita ini terbentuk dari orang tua kita. Maka diniatkan atau tidak, orang tua kita pasti dapat. Dan jadilah anak yang soleh. Jangan sampai kemudian tiap hari kita bahas status, ya Allah rindu pati mama. Begitu datang waktu sholat, hayya ala sholat, tidak sembahyang. Ya, padahal rindu itu obatnya cuma satu, mau baku dapat. Baku dapat di sorga sebelah mana kalau tidak jaga sembahyang. Ya, makanya tutupi dengan itu. Tutupi. Dan rasa seperti itu adalah rasa yang baik. Agar kemudian kita tidak pernah berhenti mendoakan orang tua kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk lagi di live stream YouTube. Pertanyaan dari Pak Adilah Habu. Assalamualaikum Ustadz. Apakah orang yang tidak pernah sakit itu tidak ada dosa? Justru kalau dia tidak pernah sakit, itu bahaya. Bisa jadi dia sakit nanti di akhirat. Ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, istidraj, itu begitu. Ya. Dan saya rasa tidak mungkin ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Semua kita pernah punya dosa. Kalau ada orang yang angkat tangan, Ustadz, saya tidak pernah bikin dosa. Itu DP dosa pertama. Merasa tidak pernah melakukan dosa. Merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu yang membuat kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Ketika dia suruh sujud sama Adam, iblis itu berkata apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada manusia akan diciptakan. Merasa lebih baik dari orang lain, itu dosa besar yang sudah mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berkata saya tidak punya dosa, itulah DP dosa pertama. Merasa tidak punya dosa. Jadi pilihan untuk dia tidak punya dosa itu tidak mungkin. Berarti kemungkinannya kedua. Yang kedua ini, apa itu? Dosanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu justru kalau ada sakit, senang. Kan dalam hadis dikatakan semua yang menimpa seorang muslim, bahkan cuma duri yang tertusuk tangan, itu sudah cukup menggugurkan dosa-dosanya. Makanya ibu-ibu kalau bamasak ikan, cari yang DP duri paling banyak. Supaya kalau tak tusuk-tusuk, mau tak gugur ke sana, itu dosa. Ya, jadi semua itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ada bajalan, totoki itu ibu jari, alhamdulillah ciri poli dosa. Ada muncul akan jerawat, alhamdulillah ciri poli dosa. Termasuk kegalauan, kegundahan, tidak ada doi, itu termasuk kesulitan. Dan itu kata Nabi bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bersyukur atas semua hal yang terjadi menggugurkan dosa kita selama itu di dunia. Karena kalau tidak digugurkan di dunia, yang terjadi apa? Akan digugurkan nanti di akhirat. Makanya dalam Quran dikatakan, dosa sekecil apapun, sebesar biji zarrah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil biji zarrah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditampakkan, semua akan ditampilkan. Dosa-dosa yang kecil ini akan ditampakkan oleh Allah. Makanya dalam Quran dikatakan, manusia itu ketika sudah menerima catatannya, dia berkata, "Mali hadzal kitab." Sebuku apa ini? Kenapa dia berkata begitu? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Tidak ada sesuatu yang kecil dan yang besar kecuali semua tertulis di situ. Makanya kita berdoa kepada Allah semoga dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dunia sebelum nanti kita digugurkan dosa kita lewat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Bapak Adila Habu. Baik Ustadz, masih ada 2 pertanyaan, mohon dijawab singkat. Yang pertama, selanjutnya dari Ibu Jurlina Bunga. Ustadz, seseorang merasa bersalah dan sangat takut dengan dosa yang telah dilakukannya, tapi tidak pernah berubah, tidak pernah termenung dengan dosa yang berulang, padahal selalu beribadah wajib dan sunnah, tapi masih biasa seperti itu. Apa yang terjadi Ustadz? Oh, ta'ala alam ya. Ya, coba diulangi lagi Ustaz. Jadi seseorang melakukan dosa yang berulang tapi merasa biasa seperti itu Ustadz. Oh, dianggap hal yang biasa. Maka ini yang ditakutkan adalah ketika dosa itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Biasa karena dosa itu kalau kata Nabi seperti sebuah titik hitam. Ketika kita berdosa dia menjadi titik hitam. Semakin banyak titik hitam itu dia akan menggelapkan hati. Ketika hati sudah gelap dia tidak akan lagi bisa merasakan nikmatnya ibadah. Dia tidak akan lagi sensitif dengan dosa. Dosa-dosa yang dia lakukan dia anggap biasa. Makanya kenapa ada orang kalau orang lihat tidak takut dia itu, bagi dia itu biasa. Karena barangkali hatinya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlina Bunga. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Debi Aju. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa fitnah itu termasuk dosa jariyah? Dan bagaimana nasib pelaku fitnah? Apakah mereka akan diampuni di atas penderitaan orang yang difitnah? Iya, jadi pahala itu bukan cuma pahala jariyah. Ada yang namanya dosa jariyah. Dosa jariyah itu mohon maaf. Kita pernah kasih tunjuk orang di mana tanpa babili sesuatu yang haram misalnya. Kita pernah tunjukkan itu sama orang, dia beli terus. Dia ajarkan lagi sama orang itu beli terus, itu yang namanya dosa jariyah. Itu dosa, jadi bukan cuma pahala jariyah, dosa jariyah Allah ada. Mohon maaf, kita pernah menunjuki seseorang situs online, tempat mohon maaf berjudi. Akhirnya dia kunjungi situs itu, dia pakai berjudi di situ, itu dosa jariyah untuk kita. Pertanyaannya apakah fitnah? Iya, iya. Kita fitnah seseorang, akhirnya orang itu tidak dipercaya oleh orang lain. Berlanjut terus, termasuk ghibah. Kita menceritakan keburukan orang lain, dipercaya oleh banyak orang, itu termasuk dosa jariyah. Cara memulihkannya bagaimana? Kita kunjungi tempat di mana kita pernah menggibahi orang itu, kemudian kita ceritakan kebaikan-kebaikan dia. Artinya kita selain kita klarifikasi, kita juga menceritakan kebaikan-kebaikan seseorang di tempat di mana kita pernah menggibahi dia. Misalnya contoh di SMA berapa? SMA Negeri 3. Dulu waktu masih sekolah atau setelah jadi alumni pernah menggibah orang. Nah, sekarang tak kumpul ulang begini, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita gibahi. Untuk apa? Untuk menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena dosa gibah itu bahaya. Dosa gibah itu tidak cukup dengan istighfar. Allah tidak akan kasih maaf sebelum orang yang bersangkutan memberikan maaf dan ridho. Bahayanya kalau orang itu sudah tidak tahu ada di mana. Meminta maaf itu orang barangkali sudah meninggal. Yang bisa kita lakukan sekali lagi selain meminta ampun untuk orang itu, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kita mencoba untuk memulihkan nama baiknya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau mau bagibah, fikir-fikir dulu. Oh ya Allah, bahaya uti. Tidak mau selesai di dunia ini. Makanya ini juga nasihat dari Al-Fakir menjelang tahun politik ini, jangan sampai lisan kita jatuh kepada menjelek-jelekan orang lain. Ibu-ibu punya dukungan, silahkan tonjolkan kelebihan siapa yang ibu dukung tanpa menghina, melecehkan orang lain. Kenapa? Itu bisa menjadi dosa kita dan pertanggungjawabannya kalau tidak kita minta keridhaannya di dunia akan ditebus di akhirat dengan apa? Dengan pahala, dengan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Debi Aju. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan kesimpulan ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manusia adalah makhluk yang pasti melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak. Tapi kemudian kita berusaha agar dosa yang kita lakukan ini bukan karena kesengajaan kita, tapi karena kekhilafan kita. Dan kita berdoa semoga Allah menjadikan hati kita ini menjadi hati-hati yang senantiasa sensitif, merasa takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadis, innal mu'min, orang-orang mukmin itu yara dzunubahu, mereka memandang dosa mereka ka'anna qa'idun tahta jabal, sebagaimana mereka duduk di bawah sebuah gunung.
Orang duduk di atas sebuah gunung, dia takut gunung itu akan menimpa dia. Orang-orang beriman, kata Nabi, ketika melihat dosa dia, tidak pernah dia menganggap ada dosa kecil. Semua dosa dianggap dosa besar, seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung besar, dan dia takut gunung itu akan jatuh kepadanya. Maka efek dari dosa ini banyak sekali. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah menghapuskan, menggugurkan dosa kita di kehidupan dunia ini. Dan semua dosa kita ini tidak ada yang Allah berikan balasan di akhirat. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menahan dan menanggung siksaan ketika dosa itu dibalas di akhirat. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin, fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Walama Desa Buhu, Kabupaten Gorontalo, dan Bapak Ibu dari alumni Semantik 91 Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.